Ini sudah kelas ABC, D. Sudah semua? Maksudnya kita gabung ya, ada 4 kali pertemuan masing-masing kelas. Iya, Bu. Ya, sistemnya adalah acak. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ke Mbak atau Mas PJ bahwa sistemnya acak, jadi harus sudah siap semuanya. Seperti biasa, apabila teman-teman tidak ada kendala kamera, mohon untuk semuanya bisa on cam. Saya kira di Purwokerto tidak terlalu bermasalah ya sinyalnya, jadi karena kita kuliah, kita wajib untuk on cam. Ini serasa hari Minggu tapi bukan hari Minggu. Iya nggak sih? Kok Bu Nova merasakan seperti itu ya? Ini tuh dari hari-hari kemarin tuh hari Sabtu, Minggu gitu ya. Minggu lah, kalau Sabtu kita masih bisa gitu ya kerja gitu. Tapi ini hari Minggu serasa bukan hari Minggu gitu ya. Serasa hari Senin. Dari pagi, siang, sore, sampai nanti malam Zoom terus gitu ya, Bu Nova ya. Makanya mohon maaf tadi harusnya jam setengah 8, tapi karena saya presentasi di International Conference baru selesai ini sehingga bisa masuk ke teman-teman. Eh, ini sistemnya sebentar ya, Bu Nova akan langsung memberikan, semoga sih waktunya cukup dalam 4 kali pertemuan. Satu kelompok berapa orang Mbak setiap kelas? Halo, tes tes. Kalau kelas C 10 orang, Bu. Oke, kelasnya ini masing-masing rata-rata 10 orang atau berapa orang rata-rata? Mungkin sekitar 10 sampai 11 orang, Bu. Oke, baik. Bu Nova coba masukkan langsung ke nilai ya. Jadi insya Allah sih 10 berarti dibagi 4 kali pertemuan karena semuanya harus presentasi. Berarti masing-masing kita pertemuan itu adalah ya, setiap kelas ada 10 bagi 4, 2 atau 3 ya. Tapi karena ini ada beberapa kelas sehingga nanti saya akan acak, tetap nanti outline itu nanti tetap harus dikumpulkan. Saya nggak tahu apakah sudah disediakan ini apa kantong tugas untuk mengirim. Belum, Bu. Untuk kantong tugas yang Ibu belum ada. Oh, belum ada ya. Ya baik. Saya akan mulai dari Mbak. Bisa nggak Mbak, sudah ada nama-namanya belum ya? Kelas A siapa sampai siapa gitu ada nggak? Punya nggak teman-teman? Bu Nova boleh minta bantuan di ini kan setiap kelas siapa yang ikut punya datanya nggak? Masing-masing kelas saya minta tolong Mbak Krisma, kelas apa Mbak Krisma? Kelas B, Bu. B. Ya. Oke, Mbak Krisma saya minta bantuan dituliskan nama-namanya yang ikut dalam kelompok Bu Nova. Mbak Estiana kelas A, Bu Nova minta bantuan dituliskan. Baik, Bu. Kemudian kelas C, Bu Nova minta bantuan. Mbak Marica, ada Mbak Marica? Ada, Bu. Oke, Mbak Marica, saya minta bantuan Mbak Marica untuk kelas C, tuliskan nama-namanya. Dan Mas Fahmi Zidan ada? Fahmi Zidan kelas D. Ada, Bu. Minta bantuan ya, Mas, dituliskannya nama-namanya. Oke, kita akan mulai. Saya tunggu teman-teman tadi yang Bu Nova berikan amanah untuk menuliskan namanya sehingga Bu Nova langsung menyebutkan namanya. Kita akan mulai siapa dulu sebelum Bu Nova mencatat nama-namanya? Ada yang mau maju dulu? Silahkan presentasi dulu. Saya, Bu. Ya, silahkan Fauzan. Kalau sudah presentasi kan ayam. Iya, Bu. Tapi nanti tetap harus datang ya pertemuan berikutnya walaupun sudah presentasi. Silahkan Mas. Iya, Bu. Sebentar. Saya share screen, Bu. Ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Muhammad Fauzan Abdallah. Di sini saya and meeting UNV pada Mana Mas? Tak bisa. Maaf Bu, sinyalnya Bu. Oh iya ya. Saya ulang Bu. Hmm. Share screen-nya masih terlihat Ibu? Enggak. Oh enggak. Sudah terlihat Ibu. Ya. Latar Judulnya dulu belakang. apa? Judulnya apa tadi Seksi Mas? sesaria ASC adalah persalinan janin. Judulnya dulu, bentar. Judulnya apa tadi? Gambaran Mm-mm. gambaran postoperatif nausea and vomiting PUNV pada pasien sesar dengan anestesis spinal di RSUD Indramayu. Oke, silahkan. Maksimal 5 menit ya. Berikut ya Bu, latar belakang. Seksio cesaria adalah persalinan janin atau bayi melalui pemotongan pada dinding perut, laparotomi, dan dinding rahim, histerektomi, menurut William 2006. Operasi sesar sekarang lebih aman daripada di masa lalu karena ketersediaan antibiotik, transfusi darah, teknik bedah yang lebih baik, dan teknik anestesi yang lebih lengkap. SC saat ini mempengaruhi 1 dari 10 wanita Amerika yang melahirkan di Amerika Serikat setiap tahun. Jumlah operasi SC di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan meningkat secara signifikan. Menurut data yang ada, jumlah operasi sesar pada tahun 2000 sebanyak 130 pasien dibanding dengan 561 pasien pada 2010. Metode anestesi untuk operasi sesar secara garis besar dibagi menjadi 2 jenis, anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi umum digunakan untuk mengikis aksis hipotalamus, nyeri sentral dengan ketidaksadaran reversibel. Sedangkan anestesi lokal digunakan untuk menekan impuls nyeri dan transmisi saraf otonom efren ke kelenjar adrenal. Teknik anestesi yang umum digunakan untuk sesar adalah anestesi lokal. Teknik anestesi lokal yang umum digunakan untuk pasien termasuk blok paraservikal, blok epidural, blok lokal yang umum digunakan untuk pasien termasuk blok epidural, blok subarakonoid, anestesi spinal, dan blok ekor. Anestesi spinal adalah pengenalan anestesi lokal ke dalam anestesi spinal adalah penyuntikan anestesi lokal ke dalam ruang subarakonoid untuk menginduksi anestesi kehilangan sensasi dan memblokir fungsi motorik. Karena anestesi parasimpatis yang lebih jelas terlihat meningkatkan kontraksi, tekanan intraluminal, dan relaksasi otot sphincter usus.
Metode ini aman dan umum digunakan untuk persalinan pervaginam dan SC tanpa komasi. Mual dan muntah adalah gejala umum anestesis spinal. Saat ini, insiden keseluruhan mual dan muntah pasca operasi diperkirakan 25 hingga 30%. Di RS Muhammadiyah Lamongan terjadi kejadian mual muntah pasca operasi tahun 2010 sebesar 62 sesar. Rumutan masalahnya. Bagaimana gambaran kejadian operatif PONV post seksio sesarea dengan anestesi spinal di RSUD Indramayu? Tujuan umum mengetahui gambaran kejadian pasien PONV dan faktor resikonya pada pasien seksio sesarea dengan anestesi spinal di RSUD Indramayu. Tujuan khusus untuk mengetahui PONV pada pasien seksio sesarea dengan spinal anestesi. Manfaat teoritis, mendapatkan pengetahuan mengenai postoperatif nausea vomiting post seksio sesarea. Manfaat praktis bagi rumah sakit, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan penanganan pada pasien-pasien yang mengalami PONV pada post SC. Bagi Langsung ke peneliti, ininya aja Mas, langsung ke bab 3-nya coba. Ini enggak usah. Kalau teman-teman mau presentasi itu bab 2 enggak perlu. Yang perlu dimasukkan tuh kerangka teori sama kerangka konsep. Jadi jenis pengertian. rancangan lokasi dan waktu penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian analitik eksperimental untuk mengetahui PONV pada pasien seksio sesarea dengan spinal anestesi. Rancangan penelitian. Desain penelitian ini adalah pre and post test only group design sebagai berikut. Populasi dan sampel. Populasi target. Pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan sesar. Populasi terjangkau. Pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan sesar dengan teknik spinal anestesi di RSUD Kabupaten Indramayu. Pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan sesar. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara konsekutif sampling, yaitu pemilihan sampel dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria. Peneliti melakukan penelitian dengan sampel pasien yang dilakukan kuretasi dengan spinal anestesi yang mempengaruhi kriteria inklusi dan di luar kriteria eksklusi. Kriteria inklusi: pasien sesar dengan status fisik fase 1, pasien umur pasien sekitar 20 hingga 35 tahun, pada anestesi spinal tusukan jarum hanya 1 kali, pada anestesi spinal mencapai dermaton yang dikehendaki. Kriteria eksklusi: A. Terjadi kontraindikasi spinal anestesi. B. Pasien mempunyai riwayat diabetes mellitus, hipertensi, dan stroke. Lalu pasien menolak untuk diikutkan dalam penelitian. Variabel penelitian, variabel bebas sesar dengan spinal anestesi, tergantung PONV pada pasien sesar dengan spinal anestesi. Pengumpulan data. Data dicatat dalam suatu lembar penelitian yang telah dirancang secara khusus dan dibagikan satu untuk tiap pasien post-operatif untuk dilakukan apakah pasien mengalami PONV atau tidak pada post-operatif sesar. Analisa data. Data diolah menggunakan program SPSS untuk mengetahui rata-rata standar deviasi, range dari masing-masing variabel penelitian. Uji statistik dilakukan untuk membuktikan hipotesis dengan dependent t-test. Sebelumnya dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jika tidak normal, digunakan Wilcoxon test. Perbedaan dinyatakan bermakna jika didapatkan P 0,5. Semua analisa dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan software SPSS. Berikut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Di stop share dulu, Mas. Oke, lanjut ke kelas B dulu ya. Nanti baru sesi pertanyaan kita diskusi setelah semua kelas nanti berpresentasi. Kelas B, silahkan yang mau presentasi.
sebutkan ini siapa nama. Ini kelas D sudah lengkap ya, berarti ya nama-namanya. Oh, kelas D-nya mana? Belum. Siapa kelas B yang mau? Langsung aja, teman-teman itu nanti pasti itu kok presentasi kok. Mau sekarang, mau besok sama aja. Lihat waktu, hemat waktu, langsung, cung. Saya bu, gitu loh. Kelas B, yang merasa kelas B silahkan. Jadi nggak perlu Bu Nova tunjuk. Ini lainnya mana pada on, off cam? Kita, Era, Heti, Fikri, Hafiz, Melinda, terus Fahmi, Khofifah, Lestari. Semuanya Bu Nova udah bilang. Setiap perkuliahan Bu Nova, tidak ada kendala jaringan. Wajib on cam. Mau Anda dimanapun. Yuk silahkan kelas B yuk. Hemat waktu yuk. Melinda. Melinda mau maju silahkan. Masa harus ditunjuk sih? Loh, kelas B urung toh? Siapa tadi yang tak berikan amanah ya? Kelas B. Kelas B Fadilah silahkan. Kelamaan nunggu kalian. Fadilah? Ada Fadilah? Nanti absen saya belakang ya. Nanti saya absen di belakang setelah kalian mau udah selesai. Fadilah nggak ada? Farah silahkan presentasi. Fadila ada, Bu. Ya udah, ayo presentasi Fadilah. Fadilah, siap presentasi Fadilah. Sebentar, Bu, jaringannya. Loh, Farah apa Fadilah? Fadilah mana yang bicara Farah? Dia ini, Bu, pakai HP, jadi saya bantu presentasiin. Oh, walah. Saya bantu share screen. Tadi siapa yang kelas Mas siapa tadi ya Mas? Kelas A apa siapa Mas tadi Mas namanya Mas? Si siapa tadi ya? Fauzan, Mas Fauzan ya. Fauzan Abdallah kelas C. Iya, Bu, kelas C. Saya tampung dulu ya. Masih lama Farah? Kalau masih lama ganti dulu deh kelas C. Era. Bu, izin presentasi boleh nggak, Bu? Siapa Fahmi? Iya, Bu. Ya silakan Fahmi. Kelas C lagi ini. Iya. Ya udah silakan. Ya, Bu. Bentar ya, Bu. Kelas D belum ngirim nama-namanya ini. Tadi Mas siapa tadi ya? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Eh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permadi dari kelas C. Kan outline saya di sini yang berjudul pengaruh relaksasi nafas dalam terhadap penurunan skala nyeri pasca spinal anestesi. Latar belakang spinal anestesi adalah prosedur pemberian obat anestesi untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang menjalani pembedahan dengan menginjeksi obat anestesi lokal di dalam cairan cerebrospinal dalam ruangan supranoid. Spinal anestesi dihasilkan bila obat analgetik lokal disuntikan ke dalam ruangan supranoid di antara vertebral lumbal 2 dan lumbal 3. Lumbal 3 atau lumbal 4 atau 4 dan lumbal 5. Waktunya 5 menit ya, Mas? Nyeri adalah kejadian yang 11 berarti ya? Iya, Bu. Waktunya 5 menit. Iya, Bu. Nyeri adalah kejadian yang tidak menyenangkan, mengubah gaya hidup dan kesejahteraan individu. Latar belakangnya di situ ada selain penanganan secara farmakologi, terus ini masalahnya apakah ada pengaruh pemberian relaksasi nafas dalam Kalian sih ikut terpentau nggak ya? Halo, teman-teman? Ikut-ikut terpental nggak? Nggak ya? Enggak, Bu. Oh ya udah, soalnya Bu Nova terpental. Lanjut, Mas. Halo, Mas Fahmi. Ibu nggak kenal dia orang. Iya, Bu. Iya. Keaslian lewat, Mas. Yang penting-penting saja. Iya, Bu. Ini keaslian lewat ya, Bu ya. Tujuannya apa tadi? Terus di sini tujuannya anestesi adalah Tujuan teorinya. tujuan penelitianmu. Tujuan itu berarti bab 1. Ini, Bu, untuk mengetahui apakah ada pengaruh. Oke, terus lanjut. Bab 2 ya, itu Bu. mesti lewat ya. Nanti kalau Anda membuat proposal pun ingat, Iya. keaslian penelitian, manfaat, tinjauan teori itu Ini tidak kerang. ada di PPT. Cukup dengan kerangka teori dan kerangka konsep saja. Silakan dibacakan. Ini kerangka teorinya ya, Bu. Dari spinal, terus meliputi nyeri, sedang dan berat, terus ada relaksasi. Terus dibentuknya relaksasi napas dalam dan penurunan skala nyeri. Dan faktor-faktor nyerinya itu ada infeksi, keadaan inflamasi, trauma, kelainan degenerasi. Terus selanjutnya keadaan toksin metabolik atau neoplasma. Nyeri dapat juga meningkatnya tekanan dinding diskus atau organ. Lalu konsepnya dari variabel terikat ke variabel bebas. Di situ ada relaksasi nafas dalam terus menurunkan skala nyeri. Hipotesisnya HA-nya ada pengaruh relaksasi nafas dalam terhadap penurunan skala nyeri pasca spinal anestesi. HO-nya H0 tidak ada pengaruh relaksasi nafas dalam terhadap penurunan skala nyeri pasca spinal anestesi. Jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel. Lalu di sini ada variabel penelitiannya, variabel bebas, variabel terikat.
terus definisi operasional, alat dan lisan untuk menerapkan terapinya secara lisan dan ada tulisan. Prosedur penelitian dan bivariat digunakan untuk menggambarkan dan analisis bivariat adalah secara simultan Oke, dari dua waktunya habis, variabel. Mas. Waktunya habis. Ya, Bu. Jadi sekali lagi teman-teman kalau membuat PowerPoint, namanya ini untuk apapun presentasi ya. Yang namanya PowerPoint. Power itu adalah kekuatan. Point itu adalah titik. Jadi poinnya itu ya intinya itu poin itu ya inti-intinya saja yang ada di PowerPoint. Jadi PowerPoint itu bukan seperti memindahkan kalimat, paragraf di Word, kemudian pindah ke PowerPoint. Itu nggak boleh, sama sekali tidak boleh. Apalagi nanti saat teman-teman mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah seperti skripsi. Itu pasti akan dikomen nanti sama penguji. Ya, berlatih untuk membuat PowerPoint menarik mungkin yang jadi tidak semua yang ada di Word dipindah gitu ya, copy paste. Dan itu ada aturannya. Satu slide itu maksimal 8 baris. Jadi kalau teman-teman itu contohnya itu Bu Nova berikan contoh kayak begini ya. Kalau misalnya teman-teman itu tidak bisa, oh saya belum hafal. PowerPoint itu kan sebagai media ya. Sebagai media apa maksudnya? Ini contoh real saja. Nah, dalam membuat suatu latar belakang, misalnya nih dalam satu slide, itu tuh teman-teman bisa buat per bagan-bagan kayak begini loh. Jadi bukan naratif, kemudian dari Word pindah. Kalau seperti ini kan kita, walaupun ini misalnya, Anda lihat nih, kalau kita hitung baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 baris. Banyak seperti ini, kemudian teman-teman bisa difokuskan ke dalam bentuk kotak-kotak seperti ini gitu loh. Itu ya cara berlatih untuk membuat apa